Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Marilah kita nikmati pagi hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami menjalannya dengan firman Tuhan yang mengajari dan menuntun kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini bagaimana adalah suatu surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Korintus yang terakhir, di mana Rasul Paulus memberikan suatu nasihat terakhir agar jemaat Korintus tetap dan percaya di dalam berita mengenai tentang Yesus Kristus, di mana ada sebagian orang yang mulai meragukan tentang Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan orang percaya saat itu. Yang menarik yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam nas kita saat ini, bagaimana Rasul Paulus menceritakan suatu proses kelemahan yang dianggap oleh orang banyak ketika Yesus disalibkan. Namun dalam proses disalibkan itu, mati, Tuhan dibangkitkan yang menjadi suatu kuasa yang nyata di hadapan orang percaya. Sehingga firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini mengingatkan kita, ketika engkau dalam keadaan suatu keterlemahan ataupun dalam suatu kesudutan, ingatlah bahwa ada kuasa Tuhan yang mampu menghidupkanmu. Sehingga dari firman ini kita bisa berangkat mempercayai beberapa hal. Yang pertama, di dalam Kristus, disitulah kita memperoleh yang namanya suatu penguatan dalam kehidupan kita. Benar, begitu banyak tantangan, goncangan-goncangan yang lebih besar atas kehidupan kita, tetapi kuasa Tuhanlah yang lebih besar yang mampu untuk menghadapinya. Yang kedua, saudara yang terkasih, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita di mana kita juga akan dihidupkan di dalam Kristus melalui kuasa Allah. Memang benar bahwa kita telah mati karena dosa, akan tetapi yang luar biasa melalui firman Tuhan saat ini, kita juga akan dihidupkan di dalam persekutuan dengan Kristus, yang artinya
di dalam proses kehidupan kita ini, kita sudah orang-orang yang telah dihidupkan kembali oleh Allah, sehingga marilah menjalani kehidupan yang baru ini dengan sukacita yang seturut dan kehendak oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita jalani firman Tuhan ini bersama-sama agar kita memperoleh berkat damai di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh menyapa kami, di mana Tuhan berfirman bahwa kuasa Tuhanlah yang mampu menguatkan kami di setiap kehidupan kami, tantangan dan cobaan kami. Dan biarlah juga Tuhan Engkaulah yang menguatkan kami, menghidupkan kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru, yang boleh menjalani kehidupan kami dengan pengharapan yang dari Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi awal di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.